kaji dari buku di chapter 9 itu judulnya adalah Managing Innovation and New Industrial Product gitu. Nah, LO dari pertemuan kali ini atau dari chapter ini ada 4. Yang pertama adalah Strategic Process in Innovation. Kemudian yang kedua mengenai karakteristik inovasi. Ketiga, faktor yang mendorong perusahaan membuat kinerja produk baru. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana produk baru yang sukses di level industrial product. Gitu. Sehingga inovasi merupakan satu-satunya cara agar bisnis dapat bertahan. Kemudian, keunggulan kompetitif dapat tercipta hanya dengan melakukan inovasi. Hanya dengan inovasi dapat mempertahankan pelanggan dan mendapatkan pelanggan baru. Inovasi menyediakan aliran produk dan layanan baru yang berkelanjutan. Kemudian inovasi adalah proses yang beresiko tinggi tapi menguntungkan. Blue Ocean Strategy itu adalah kondisi di mana pasar sangat ketat gitu ya. Pemainnya banyak, kemudian pesaingnya banyak, pasarnya juga sangat luas. Pasarnya ada tapi sangat luas gitu. Nah, untuk dapat bertahan dalam kompetisi bisnis yang ketat seperti disebutkan Blue Ocean, inovasi ini sangat diperlukan dan inovasi bisa dilakukan dengan minimal memikirkan 4 hal. Keempat cara ini inovasi bisa dilakukan karena dengan melakukan menambah, meningkatkan, mengurangi dan menghilangkan produktivitas bisnis kita akan bertambah gitu ya. Produktivitas kita melakukan bisnis semakin tinggi karena menambah yang perlu dan mengurangi yang tidak perlu gitu. Oke, berikutnya adalah kita membahas strategic process in product innovation. Kemudian sifatnya biasanya berdasar kepada motivasi individu. Kemudian oportunistik gitu ya, mengambil peluang. Kemudian inovasi ini juga sifatnya merespon pelanggan. Kemudian tidak teratur dan interaktif. Nah, tidak teratur di sini kita tidak dapat memastikan kapan inovasi itu harus kita lakukan. Gitu ya. Meskipun manajer produk misalkan telah merencanakan pengembangan produk. Misalkan setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali. Tapi yang namanya kondisi pasar sekarang tidak bisa diprediksi. Bisa jadi setelah kita meluncurkan 1 tahun produk yang kita luncurkan, itu harus segera kita lakukan inovasi. Harus kita lakukan pengembangan produk untuk mengantisipasi pasar misalkan ya. Di sana disebutkan bahwa manajer produk telah merencanakan pengembangan produk, tapi seringkali terdapat kejutan yang di luar rencana. Itu yang tadi disebut dengan tidak teratur. Nah, dari kondisi-kondisi inovasi yang terjadi, maka bisa dikategorikan jenis produk inovasi itu ada 2, yaitu hasil pengembangan yang direncanakan, inovasi yang timbul karena hasil pengembangan yang direncanakan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berikutnya kita harus melakukan inovasi, ataupun inovasi yang muncul secara tiba-tiba sebagai respon dari kondisi pasar. Kan kita tidak bisa memprediksi ya pasar itu seperti apa. Pesaing itu sangat banyak. Bisa jadi banyak sekali pesaing yang mengganggu pangsa pasar kita, mengganggu customer-customer kita. Dan hal seperti itu harus kita antisipasi dengan cara berinovasi tentunya. Nah, kemudian kita lihat klasifikasi pengembangan produk yang dapat dilakukan di pasar bisnis. Ada 4 klasifikasi pengembangan produk. Yang pertama adalah derivative project atau proyek turunan yang berpusat pada peningkatan produk tambahan atau produk suplemen ya. Misalkan kita menciptakan produk keluaran terbaru dengan menambah fitur baru. Kemudian peningkatan pada proses incremental, misalnya proses manufaktur berbiaya rendah. Jadi produk yang kita luncurkan ini, produk yang kedua
itu berbiaya rendah sehingga harga jualnya semakin rendah gitu. Contohnya adalah dari derivatif ini adalah mesin fotokopi warna Canon yang meningkatkan fitur atau hemat biaya. Nah, Canon itu ini membuat mesin fotokopi yang berwarna. Nah, ini adalah contoh dari derivative project. Kemudian yang kedua klasifikasi pengembangan produk di inovasi pasar B2B itu adalah platform project. Proyek platform membuat desain dan komponen yang dimiliki oleh sekumpulan produk. Proyek-proyek ini seringkali melibatkan sejumlah perubahan, baik pada produk maupun proses pembuatannya. Ilustrasinya adalah ketika Black and Decker gitu ya, contohnya di buku disebutkan Black and Decker ini mengganti motor, mengganti dinamonya di semua perkakas. Kemudian beberapa aplikasi dari Intel yang digantikan sehingga memunculkan proyek produk yang baru. Kemudian yang ketiga, klasifikasi pengembangan produknya itu adalah project terobosan, yaitu produk-produk yang muncul dari terobosan-terobosan hasil pemikiran dan memunculkan produk-produk baru yang berhasil menggantikan produk yang lain, produk yang terdahulunya ya. Di sana disebutkan bahwa breakthrough project ini adalah membangun produk inti baru dan proses inti baru yang secara fundamental berbeda dari generasi sebelumnya. Oke, contohnya adalah adanya teknologi kabel serat optik yang menciptakan kategori baru, gitu ya. Ini adalah contoh terobosan, di mana biasanya teknologi komunikasi itu menggunakan ini ya, kalau yang kabel itu menggunakan kabel tembaga, namun ditemukan ada serat optik yang bisa menghantarkan massa lebih cepat, sehingga sekarang teknologi yang menggunakan kabel itu menggantikan kabel tembaga, gitu ya, penggantinya adalah kabel serat optik. Ataupun misalkan sekarang dari kendaraan-kendaraan, terobosan yang ada dalam kendaraan itu adalah sekarang kendaraan pintar ataupun kendaraan elektronik yang memunculkan aplikasi GPS dalam setiap kendaraan, atau misalkan fungsi-fungsi keselamatan elektronik yang terdapat dalam sebuah kendaraan. Nah, itu adalah produk-produk yang lahir karena breakthrough project atau proyek terobosan. Nah, yang keempat adalah klasifikasinya adalah research and development, penelitian dan pengembangan, yakni penciptaan pengetahuan tentang material dan teknologi baru yang pada akhirnya mengarah kepada pengembangan komersil. Contohnya adalah pengembangan teknologi RFID ya. RFID itu adalah teknologi inframerah ataupun Bluetooth ataupun apa ya? Contohnya kalau di retail adalah ini ya, scan barcode yang mendasari sistem jaringan. Digunakan oleh berbagai pelanggan seperti di retail, di perbankan, di hotel juga menggunakan teknologi RFID, teknologi scan barcode lah seperti itu ya. Nah, itu adalah 4 klasifikasi pengembangan produk. Berikutnya adalah mengenai disruptive innovation model. Nah, kita membahas model ini karena inovasi sendiri muncul karena adanya gangguan. Gitu ya, tidak sedikit inovasi ini muncul karena adanya gangguan. Kita tahu bahwa kondisi pasar saat ini sangat kompetitif, terlebih dengan masuknya aspek digital dalam setiap unsur kebutuhan di kehidupan manusia. Artinya, dalam kondisi seperti ini, hanya terdapat 2 strategi yang harus kita lakukan dalam aktivitas bisnis. Dan itu sudah menjadi hukum alam, yakni disrupting or disrupted. Apakah kita mengganggu atau kita yang terganggu? Kalau kita tidak mengganggu, ya kita pasti diganggu oleh orang lain. Oke. Nah, hal itu terjadi karena sekarang kita memasuki yang namanya VUCA. Zaman VUCA. VUCA itu adalah volatile, uncertainty, complex, dan ambiguity.
Volatil itu kondisi yang sangat cepat berubah, kondisi yang sangat tidak pasti, uncertain, kemudian kompleks juga, dan semuanya tidak jelas, ambigu. Kita tidak bisa memprediksi segala sesuatu. Kita dalam kondisi yang ambigu. Nah, disruption model merupakan strategi yang muncul karena adanya gangguan. Terdapat dua kemungkinan terhadap produk baru yang mengganggu, yakni yang pertama adalah produk dan layanan tersebut adalah produk dan layanan yang muncul tidak sebaik alternatif yang tersedia saat ini. Kemudian, kemungkinan yang kedua adalah produk tersebut menawarkan segala sesuatu yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih sederhana. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya, karena gangguan disruptif, kemudian muncul inovasi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, produk atau layanan yang muncul tersebut tidak sebaik alternatif yang tersedia saat ini, dan kemungkinan yang kedua adalah produk tersebut menawarkan segala sesuatu yang lebih murah. Nah, produk pengganggu ini akan menarik pelanggan yang tidak terlalu menuntut kinerja produk kita. Jadi masih ada kemungkinan kita berpeluang mempertahankan pelanggan kita, gitu. Kalau pelanggan kita merasa membutuhkan produk kita, dia tidak akan berganti produk kepada produk yang masuk mengganggu kondisi pasar kita. Itu artinya kita harus selalu memastikan bahwa produk kita itu selalu diminati oleh pasar, sehingga pasar ataupun customer kita merasa ketergantungan terhadap produk kita. Namun apabila ada customer yang merasa tidak terlalu tergantung kepada produk kita, dia berpotensi diambil oleh pesaing yang mengganggu pasar kita. Nah, oleh karena itu, kita harus segera antisipasi produk pengganggu ini dengan inovasi yang disebut dengan disruptive strategi. Nah, kita harus mengantisipasi produk pengganggu ini dengan inovasi yang disebut dengan disruptive strategi. Karena jika tidak kita ganggu lagi, mereka akan semakin mendapatkan pijakan, sehingga mereka bisa melakukan penyempurnaan dan berhasil bersinggungan dengan kebutuhan pelanggan kita, dan akhirnya merebut semua pangsa pasar kita. Nah, contoh dari disruptive strategi yang pernah terjadi itu adalah yang pertama di Xerox dan Canon ya. Xerox itu adalah pemegang utama ya, pemegang pasar utama dalam bisnis mesin fotokopi. Namun muncul Canon sebagai pengganggu yang menciptakan mesin scanner pengganti fotokopi, sehingga orang lain atau orang yang bekerja itu tidak perlu berangkat ke tempat fotokopi. Dia bisa melakukan fotokopi di mejanya sendiri ketika ada scanner Canon. Kemudian yang kedua itu terjadi di High Class Airlines atau produk penerbangan yang sangat eksklusif itu diganggu oleh layanan penerbangan yang berbiaya rendah, gitu ya, low budget airlines. Itu mengganggu maskapai penerbangan yang sudah mapan dan sangat berhasil, gitu ya. Kemudian Amazon yang mengganggu toko buku retail, toko buku tradisional, sehingga toko buku tradisional sekarang hampir tidak ada ya, tergantikan dengan toko buku digital, toko buku online. Dan yang terakhir, disruptive strategi ini dilakukan oleh Google. Ketika semua dulu berpatokan direktori itu kepada Yellow Pages ya. Mungkin zaman saya masih menggunakan Yellow Pages, tapi kalian mungkin sudah tidak mengenal Yellow Pages. Yellow Pages ini adalah katalog buku gitu ya, di dalamnya terdapat semua kontak, semua informasi mengenai produk. Nah, sekarang Yellow Pages itu dirusak oleh Google.
Google itu kan menyediakan segala hal gitu ya secara online, sehingga sekarang Yellow Pages itu tutup gitu ya, tidak ada yang namanya Yellow Pages. Nah, itu adalah contoh dari disruptive strategy. Oke, berikutnya kita bahas mengenai tipe-tipe disruptive strategi. Terdapat dua kategori dalam disruptive strategi, yaitu adalah law and disruption dan new market disruption. Law and disruption ini biasanya menyasar pasar yang tidak terlalu menuntut, gitu ya, menyasar konsumen yang tidak terlalu menuntut pada kebutuhan sebuah produk, gitu. Nah, dengan menggunakan law and disruption strategi ini, kita harus pastikan ada pelanggan di pasar kelas bawah yang ingin membeli produk yang cukup baik jika mereka dapat memperolehnya dengan harga yang lebih rendah. Kemudian, perusahaan harus mampu menciptakan model bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan yang menarik dengan harga diskon yang diperlukan untuk menarik pelanggan di pasar kelas bawah. Contohnya adalah Southwest Airlines yang menjauhkan pelanggan dari maskapai besar. Ini yang tadi low budget penerbangan low budget. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua dari disruptive strategies itu adalah new market disruption. Jadi kita menciptakan pasar baru. Biasanya ketika kita menggunakan new market disruption ini, kita melakukan terobosan produk baru yang menggantikan, menyasar pelanggan yang menuntut tapi tidak terlayani. Artinya, menyasar populasi besar yang memiliki keterbatasan sumber daya, baik itu dari segi uang, peralatan, tenaga, dan kemampuan. Kemudian, memberikan kenyamanan atau manfaat baru bagi pelanggan yang menggunakan layanan. Contohnya adalah tadi seperti mesin fotokopi yang digantikan oleh scanner Canon dan Android yang menggantikan teknologi smartphone canggih. Nah, itu adalah tipe dari disruptive strategies. Ada dua, low end dan new market disruption. Oke, berikutnya adalah innovation winners in high tech market. Kita tahu sekarang yang namanya industri ini sangat cepat berubah ya. Siklus produk yang sangat pendek, landscape persaingan yang cepat berubah. Kemudian oleh karena itu perusahaan harus terus berinovasi untuk menjaga agar penawarannya tetap selaras dengan pasar. Kemampuan perusahaan untuk mengatasi perubahan dalam industri berkecepatan tinggi adalah kunci kesuksesan yang sangat kompetitif. Nah, sekarang kita lihat seperti apa inovasi produk yang berhasil. Inovasi produk yang berhasil biasanya mencirikan 4 karakteristik. Yang pertama adalah limited structure, yang kedua real-time communication and improvisation, kemudian mereka melakukan eksperimen dan mereka berpacu dengan waktu ya. Oke, saya jelaskan yang pertama. Yang dimaksud dengan limited structure itu adalah suatu kondisi di mana perusahaan itu melakukan pembatasan-pembatasan yang terstruktur. Betul, yang namanya inovasi itu adalah hal yang sangat fleksibel, membutuhkan fleksibilitas. Tetapi inovator ataupun perusahaan yang berhasil, mereka mengkolaborasikan fleksibilitas dengan beberapa aturan yang tidak pernah dilanggar atau limited structure. Mereka menggabungkan fleksibilitas mereka terhadap hal-hal yang mereka jadikan komitmen. Contohnya adalah seperti prioritas ketat untuk produk baru ditetapkan dan terkait langsung dengan alokasi sumber daya. Hal ini penting untuk mengarahkan perhatian ke peluang yang menjanjikan, menghindari godaan untuk mengejar terlalu banyak peluang yang menarik. Kemudian contoh yang lain dalam limited structure itu adalah penetapan tenggat waktu yang ditentukan dan itu harus dicapai. Nah, komitmen-komitmen dasar seperti ini adalah hal-hal penting untuk sebuah keberhasilan inovasi. Kita harus melakukan pembatasan-pembatasan dan harus kita capai. Kemudian yang kedua, inovasi yang berhasil itu memiliki karakteristik real-time communication dan improvisation. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi real-time ya, real-time.
artinya komunikasi yang aktual, tidak hanya dalam informal rapat perusahaan, tapi juga dalam kondisi informal. Itu ketika seseorang dalam tim pengembangan ada ide ketika dia sedang berjalan-jalan, itu harus segera dikomunikasikan dengan tim pengembangan produk yang lain. Nah, kemudian dengan cara seperti ini akan memudahkan proses improvisasi. Jadi yang namanya improvisasi itu adalah menciptakan produk sekaligus beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Gitu. Itu adalah karakteristik kedua dari inovasi yang berhasil dalam sebuah perusahaan. Kemudian, inovasi yang berhasil juga memiliki karakteristik eksperimen, gitu ya. Memang tadi disebutkan yang namanya inovasi itu beresiko tinggi. Kita tidak bisa memastikan produk ini berhasil 100% ataupun gagal 100%. Maka dari itu, diperlukan sebuah eksperimen-eksperimen, yakni melakukan percobaan, pengembangan, dengan menyelidiki kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang, termasuk menganalisis perkembangan perusahaan pesaing. Dan yang keempat adalah perusahaan-perusahaan yang bersaing, perusahaan-perusahaan yang berhasil melakukan inovasi itu adalah perusahaan yang berpacu dengan waktu. Mereka sangat hati-hati dengan tenggat waktu yang mereka tentukan, gitu. Sehingga mereka harus terus mengejar deadline-deadline yang telah ditentukan. Gitu. Jadi ada 4 karakteristik inovasi yang berhasil dalam pasar B2B. Yang pertama adalah strict terhadap segala sesuatu yang kita tentukan, komitmen gitu ya. Kemudian yang kedua, dilakukan real time communication dan improvisasi. Kemudian melakukan eksperimen dan yang terakhir adalah berpacu dengan waktu. Oke. Berikutnya adalah akan kita bahas mengenai new product development process. Jadi kita akan lihat faktor-faktor penentu keberhasilan yang mendorong kinerja produk baru. Nah, di sana dalam buku disebutkan bahwa faktor pendorongnya ada 3, yakni adalah new product development process, new product strategy, dan resource commitment. Nah, faktor yang pertama, faktor pemicu akan kita bahas itu adalah new product development process. Perusahaan yang sukses menggunakan proses pengembangan produk baru yang berkualitas tinggi, mereka memberikan perhatian yang cermat pada pelaksanaan aktivitas proses penciptaan produk baru, mulai dari tahap ide hingga peluncuran. Gitu ya. Jadi faktor pemicu keberhasilan produk baru itu bisa dilihat dari proses pengembangan produk barunya. Kalau mereka melewati prosesnya dengan baik gitu ya, mulai dari ide hingga peluncuran produknya itu sangat lancar, sangat tidak ada kendala, maka itu merupakan faktor penentu keberhasilan sebuah inovasi produk di pasar B2B. Kemudian yang kedua faktor pemicu yang menjadikan inovasi produk berhasil itu adalah komitmen dari sumber daya yang ada dalam sebuah perusahaan. Ada 3 hal yang penting dalam resource commitment ini. Yang pertama adalah aspek manajemen puncak, yakni menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan perusahaan supaya produk dapat tercapai. Kemudian yang kedua, dalam resource commitment ini kita juga harus memikirkan aspek anggaran. Kita harus mengalokasikan anggaran penelitian dan pengembangan yang memadai dan selaras dengan tujuan produk baru. Dan yang ketiga, dalam resource commitment itu yang harus kita pertimbangkan adalah alokasi personel. Jadi, personel yang kita tugaskan untuk merumuskan produk-produk baru itu adalah personel yang khusus bekerja di sana. Jangan libatkan dia dalam pekerjaan yang lain. Jadi, personel yang kita tempatkan dalam tim pengembangan produk itu harus kita fokus berikan satu pekerjaan itu dan tidak kita libatkan dalam kegiatan pekerjaan yang lain. Jadi harus fokus ya. Jadi saya ulangi, dalam resource commitment ini ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah manajemen puncak
yang berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya, yang kedua adalah anggaran yang ditentukan untuk membuat produk baru, dan yang ketiga adalah alokasi sumber daya manusia yang spesifik untuk membangun sebuah produk baru, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah new product strategi, itu juga menjadi pemicu bagaimana output dari kinerja produk baru dalam sebuah perusahaan. Berarti strategi-strategi mereka dalam membuat produk baru itu seperti apa, mulai dari tingkat tingkat target ya, target perusahaan ketika meluncurkan produk baru itu seperti apa, kemudian bagaimana cara mengkomunikasikan rencana produk baru ini kepada setiap karyawan dalam perusahaan. Itu juga sangat menentukan, itu juga menjadi faktor pemicu bagaimana kinerja produk baru yang diluncurkan oleh sebuah perusahaan. Oke. Berikutnya akan kita lihat determinant of new product success and timelines. Oke, nah ini teman-teman bisa bisa membaca sambil bisa membaca bukunya ya, textbook yang saya berikan di aktivitas e-learning itu sengaja sudah saya highlight hal-hal penting yang perlu kalian baca, atau kalian bisa mengulang membaca materi PowerPoint yang sudah disediakan. Oke, terdapat dua kondisi yang menentukan kesuksesan dan ketepatan waktu produk, yaitu adalah faktor strategis dan faktor pengembangan yang dilakukan. Faktor strategis dan faktor pengembangan, proses pengembangan yang dilakukan. Nah, strategic factor ini terdiri dari 4 hal, yakni adalah product advantage, marketing synergy, technical synergy, dan international orientation. Sementara development process factor terdiri dari 3 hal juga. Oke, akan saya jelaskan mengenai strategic factor dulu ya. Nah, yang pertama adalah product advantage. Keunggulan produk mengacu kepada persepsi pelanggan tentang keunggulan produk sehubungan dengan kualitas, rasio biaya dengan kinerja, atau fungsi relatif terhadap pesaing. Produk yang sukses menawarkan keuntungan yang jelas, seperti pengurangan biaya pelanggan dan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Misalnya, produknya lebih tahan lama dibandingkan dengan produk pesaing. Itu adalah sangat sangat menentukan bagi kesuksesan produk baru. Kemudian yang kedua adalah marketing sinergi. Marketing sinergi juga sangat penting dalam menentukan kesuksesan produk baru. Sinergi pemasaran dan sinergi teknis, gitu ya, dua hal ini sangat penting dalam produk baru yang berhasil. Sinergi pemasaran adalah kesesuaian antara kebutuhan proyek dan sumber daya serta keterampilan perusahaan dalam pemasaran. Technical sinergi atau sinergi teknis itu menyangkut kesesuaian antara kebutuhan proyek dan sumber daya kompetensi research development perusahaan. Produk baru yang sesuai dengan keterampilan perusahaan kemungkinan besar akan berhasil di pasaran. Dan yang terakhir, strategic factor itu adalah international orientation. Nah, orientasi internasional ini juga berkontribusi terhadap keberhasilan inovasi produk. Produk baru yang dirancang dan dikembangkan untuk memenuhi persyaratan luar negeri dan ditargetkan untuk pasar ekspor secara kualitas memang sudah dirasakan unggul dari produk dalam negeri. Sehingga ketika produk kita memiliki orientasi internasional, itu merupakan faktor strategis yang sangat penting untuk memungkinkan produk baru yang kita luncurkan itu sukses di pasaran. Oke. Kemudian faktor yang kedua itu adalah development process factor. Faktor proses pengembangan juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan produk. Aktivitas proses dalam pengembangan atau pre-development seperti proses perencanaan memberikan fondasi untuk produk yang sukses. Pembangunan awal produk atau perencanaan produk melibatkan beberapa tugas inti yang sangat penting seperti penilaian pasar,
kemudian teknis-teknis pendahuluan yang harus kita lakukan ketika meluncurkan produk, kemudian riset pasar dan analisis bisnis itu merupakan tugas-tugas penting yang kita lakukan sebelum mengembangkan produk. Jadi kalau misalkan proses dan kemampuan keahlian dalam pre-development ini kita bagus, maka produk yang akan kita luncurkan juga memiliki kemungkinan kesuksesan yang sangat tinggi. Nah, kemudian yang kedua, market knowledge and marketing proficiency. Pengetahuan pasar dan kemahiran pemasaran juga sangat penting dalam produk baru yang berhasil. Nah, pengetahuan mengenai pasar itu ada 3 hal. Yang pertama adalah pemahaman yang kuat tentang kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan. Kemudian yang kedua dalam market knowledge itu juga mengenai perilaku pembelian. Dan yang ketiga, market knowledge mengenai tentang pangsa pasar, tren pasar, dan situasi kompetitif. Dan yang ketiga, yang menjadi aspek penting dalam development proses faktor itu adalah technical knowledge. Pengetahuan teknis dan kemahiran teknis dalam mengembangkan sebuah produk itu menjadi penentu kesuksesan produk di pasar. Gitu. Ketika perusahaan memiliki dasar pengetahuan yang kuat tentang aspek pengembangan produk baru, misalkan dari fase pengembangan produk, pengujian prototipe, produksi percontohan, dan produksi awal. Nah, maka dengan kemampuan-kemampuan perusahaan seperti ini akan semakin meyakinkan produk yang diluncurkan itu akan sukses di pasaran. Gitu. Nah, oke teman-teman, saya rasa kalian bisa melengkapi pengetahuan-pengetahuan mengenai inovasi dan pengembangan produk di pasar B2B ini dengan cara membaca lebih banyak gitu ya. Saya cukupkan untuk penjelasan materi kali ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk melihat video penjelasan materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.